Bawa aku pergi, harus cepat. Amandamu terus-menerus melihat Novia Xiao, pandangan matanya dingin, maaf. Tidak mungkin. Dalam ingatan Novia Xiao, semasa kecil anak perempuannya ini memang pintar dan cantik, tapi semakin besar semakin jelek dan bodoh. Ini pertama kalinya melihat Amandamu menunjukkan pandangan mata yang begitu tajam. Pandangan matanya kali ini ternyata membuat seluruh tubuhnya dingin. Novia Xiao menelan air liurnya, membalikan kepala dan berbisik ke Siskamu, "Siskamu, hari ini kita mengalah saja," takutnya kalau didesak dia. Meskipun dalam hati Siskamu tidak rela, tapi terpaksa mengalah. Takutnya kalau Amandamu benar-benar melakukan kesalahan, keluargamu marah dan akan membawa dampak buruk bagi keluargamu. Bagaimana dia dapat merasakan kehidupan sebagai seorang putri? Amandamu melihat mereka terkejut oleh perkataannya, membalikan badan naik ke atas pergi ke kamar dan membereskan barangnya. Dia sudah hidup di keluargamu selama 20 tahun, barang-barangnya sedikit, seakan seperti dia menumpang di rumah orang lain. Saat mengangkat koper turun tangga, di ruang tamu tidak ada satu orang pun. Amandamu ragu-ragu sejenak, berjalan ke arah pintu belakang keluar meninggalkan villa keluargamu. Meskipun tidak tahu kenapa, adik sepupu, Ricky Mo menyukainya, tapi yang dia tahu menjauhinya tidak salah. Ricky Mo sudah menunggu lama di depan pintu villa keluargamu, masih tidak melihat Amandamu keluar, raut wajahnya berubah menjadi tidak enak dipandang. Teringat data yang dia lihat kemarin, dia mengerutkan alisnya, tidak mungkin perempuan jelek itu dianiaya keluargamu. Begitu pikiran ini muncul, dia mengeluarkan tangannya mengusap wajahnya yang terkena tamparan kemarin, mendengus dingin, sepertinya dia bukan orang yang mudah dianiaya. "Tuan, kamu mau duduk dulu?" Suara lembut seorang wanita. Ricky Mo membalikan kepala melihat ke arah luar jendela, melihat seorang wanita yang cantik sedang berdiri di samping mobil. Saat Siskamu melihat wajah Ricky Mo, dia tertegun. Tadi dari lantai atas melihat Amandamu bermesraan dengan seorang laki-laki di dalam mobil, tidak menyangka ternyata laki-laki ini sangat tampan. Bagaimana mungkin laki-laki setampan ini bisa suka dengan Amandamu yang bodoh, jelek dan kampungan? Kelihatannya, keputusannya untuk keluar dan mencoba peruntungan itu tidak salah. Yang terpikir olehnya, tidak bisa mengelabui mata Ricky Mo. Ricky Mo tersenyum sinis, "Kamu siapa?" "Aku kakak Amandamu, namaku Siskamu." Dia sedikit pun tidak mempedulikan sikap sinis Ricky Mo. "Siskamu." Ricky Mo ingat, keluargamu mempunyai 2 putri, selain Amandamu, satunya lagi adalah tunangan dia yang murahan. Menurut pandangan orang biasa, memang benar-benar sangat cantik seperti bunga, tapi menurut pandangan dia, meskipun Amandamu jelek tapi lebih enak dipandang. Ricky Mo tidak memiliki kesabaran berbicara dengannya, dengan wajah tanpa ekspresi bertanya, "Amandamu di mana?" Dia seharusnya masih di kamar membereskan barang, dia menyuruh aku turun mempersilahkan kamu masuk untuk duduk. Siskamu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, menjalin hubungan baik dengan keluargamu, tidak buruk, apalagi dengan laki-laki setampan ini. Ricky Mo tertawa sinis tahu apa yang dipikirkannya, Amandamu bisa menyuruh dia masuk untuk duduk. Takutnya Amandamu sudah diam-diam kabur. Ricky Mo tidak ingin melihat Siskamu lagi, menurunkan kaca mobil, langsung mengendarai mobil pergi. Belum pernah ada laki-laki yang bersikap dingin seperti ini ke Siskamu. Dalam sekejap raut wajahnya berubah. Amandamu langsung kembali ke tempat yang disewanya. Saat kuliah, dia tinggal di asrama sekolahnya, kemudian setelah lulus dan praktek kerja, dia kos di luar. Kalau bukan karena akhir-akhir ini Novia Xiao memaksa dia untuk menikah dengan keluarga Mo, terus mengurung dia di rumah,
selangkah pun dia tidak ingin masuk ke keluargamu. Lagi pula Ricky Mo tidak tinggal di villa, juga tidak ingin melihat dia kembali atau tidak juga tidak masalah. Setelah selesai membereskan barangnya, sudah sore, dia berencana keluar membeli sedikit makanan. Dia tinggal di daerah kumuh yang terkenal di kota J, transportasi sulit, dan berantakan. Baru saja masuk ke sebuah gang, dia mendengar suara yang begitu keras, dor. Sepertinya suara pistol. Dia mengangkat kepala, melihat sebuah van putih ke arahnya seperti anjing liar yang gila, tidak terkendali menuju ke arahnya. Dia menghindar ke samping, ketika mobil itu melewatinya, pintu mobil tiba-tiba terbuka, laki-laki bertubuh besar tinggi keluar dari dalam mobil. Laki-laki itu memegang kepalanya, jatuh ke samping kaki Amanda Mu. Saat Amanda Mu mau melangkah mundur, laki-laki itu tiba-tiba melompat berdiri. Suara merdu laki-laki itu terdengar familiar, "Bawa aku pergi, harus cepat." Saat Amanda Mu mengangkat kepala dan melihat jelas laki-laki itu, tanpa sadar berteriak, "Charles Mo. 7 kamu bantu aku ambil." Ricky Mo juga tidak menyangka bisa bertemu Amanda Mu di sini. Orang yang Ricky Mo kejar sampai di sini, tidak disangka orang itu balik menyerang. Rumah di sini sangat padat, tidak beraturan. Ricky Mo kebingungan, awalnya berpikir ingin membawa orang itu pergi dari sini, tapi tidak disangka bisa bertemu Amanda Mu. Tidak tahu kenapa, saat melihat Amanda Mu, di dalam hatinya muncul perasaan yang aneh. Ricky Mo menyimpan pistolnya, memandang Amanda Mu dengan tatapan yang dalam, suaranya yang dingin dan serak, "Sedang apa kamu di sini?" "Aku tinggal di sini." Amanda Mu dikejutkan oleh pistol yang di tangannya, berbicara jujur. Di mata Ricky Mo terbesit rasa terkejut, "Nona ketiga keluargamu, tinggal di tempat seperti ini." Tapi dengan cepat Ricky Mo kembali seperti biasa, berkata dengan nada memerintah, "Bawa aku ke tempat kamu tinggal." Tidak bisa, meminta dia membawa laki-laki ini ke tempat tinggalnya, lebih baik tembak mati dia saja. Hei, dari awal Ricky Mo sudah menebak dia akan bereaksi seperti ini, tersenyum dingin, suaranya rendah seperti hantu, "Mau aku beritahu kakak sepupu kamu menggoda aku?" Mengancam Amanda Mu lagi. Amanda Mu mengepalkan tangan, wajah kecilnya merah, benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapi laki-laki yang tidak tahu malu ini. Pada akhirnya, Amanda Mu membalikkan badan berjalan, "Kamu ikut denganku." Tidak sampai setengah menit mereka berbincang di sana. Begitu mereka berjalan, 2 orang laki-laki yang mengenakan baju berwarna hitam ikut mengikuti. Ricky Mo mendengar suara langkah kaki, menarik tangan Amanda Mu masuk ke gang yang lain, masuk ke dalam salah satu rumah. Menunggu 2 orang itu pergi, Ricky Mo baru menarik Amanda Mu keluar. Amanda Mu sangat tegang sekali, dia tidak tahu, Charles Mo, berurusan dengan orang seperti apa, tapi dia tahu sekarang bukan saatnya bertanya. Mereka berdua bergegas kembali ke rumah kecil Amanda Mu. Amanda Mu berdiri di depan pintu rumah, melihat ke sekeliling seperti seorang pencuri, baru masuk ke dalam. "Kamu sebenarnya?" Amanda Mu menutup pintu, membalikkan badan mau bertanya, "Charles Mo, mengganggu siapa?" Beberapa kata setelahnya belum diucapkan, melihat tubuhnya yang besar dan tinggi jatuh. "Kamu kenapa?" Raut wajah Amanda Mu berubah, segera menopang dia. Tapi tubuh Ricky Mo tinggi, sekujur tubuhnya penuh dengan otot, sedangkan dia, lengannya kecil, kakinya kecil, tidak kuat menopang Ricky Mo, di tangannya menempel darah Ricky Mo. Saat ini dia baru menyadari wajah Charles Mo, pucat seperti kertas, karena dia mengenakan baju berwarna hitam, jadi darah yang mengucur keluar tidak terlihat. Ricky Mo melihat dia yang panik dan cemas,
tiba-tiba mengulurkan tangan memegang tangannya, berkata, takut apa? Tenang saja, kalau aku mati paling mereka hanya akan minta kamu menguburkan aku. Nada bicaranya datar sekali, sampai tidak bisa membedakan apa itu candaan atau bukan. Amandamu juga tidak ingin mendengar dia berkata seperti itu. Amandamu teringat tadi mendengar suara tembakan, berkata kepadanya, kamu lepaskan aku mau ambil telepon panggil ambulans. Raut wajah Ricky Mo tiba-tiba berubah, berkata dengan nada dingin, jangan panggil ambulans. Amandamu merasakan tangannya dipegang makin erat sampai rasanya agak sakit, melihat wajahnya yang sangat pucat, Amandamu tidak berani melawan. Amandamu menjawab, kalau begitu, aku balut lukamu. Ricky Mo mengabaikan perkataannya, memerintahkan dia, pisau, korek api, lilin, plester, handuk kecil. Amandamu mengerti, dia ingin mengambil pelurunya sendiri. Amandamu terkejut langsung menggelengkan kepala, tidak bisa, kamu tidak boleh mengambil pelurunya sendiri, kamu bisa mati. Siapa yang bilang aku mau ambil sendiri? Ricky Mo menatap dia, bola matanya yang hitam, begitu dilihat, seakan bisa menarik orang masuk ke dalam. Pada saat Amandamu hampir ditarik masuk ke dalam matanya, samar-samar terdengar Ricky Mo berkata, kamu bantu aku ambil. 8 perempuan yang pintar dan baik hati. Apa? Amandamu yang mendengar ucapan itu, terkejut sampai melangkah mundur, aku tidak bisa. Meskipun dia sangat tidak suka dengan laki-laki ini, tapi dia menghargai kehidupan. Meskipun kelahiran dia, karena Kelvin Mu dan Novia Xiao tidak menggunakan obat kontrasepsi dengan baik, beberapa tahun ini di rumah keluarga Mu dia sama seperti pembantu, dimanfaatkan oleh Siska Mu, tapi dia masih terus berjuang untuk hidup. Dia tidak tahu kenapa, Charles Mo, bisa berkata dengan begitu mudahnya, tapi dia tidak bisa melakukan seperti apa yang diminta olehnya. Ricky Mo mengerutkan alis, apa kamu lebih ingin menguburkan aku? Nada suara yang datar, tapi terdengar seperti tidak ada keraguan sama sekali. Wajah Amandamu pucat, dengan tidak berdaya pergi mengambil barang yang disebutkan tadi. Dia merasa, sejak dia masuk ke keluarga Mo, hidupnya seakan hancur sampai tidak tahu bagaimana caranya bisa memulihkan kembali, bagaimana caranya mencegah agar tidak menjadi lebih buruk lagi. Dia berpikir dalam kesedihannya, kalau dia meninggal saat mengambilkan peluru untuk Charles Mo, dia bisa menguburkan seorang laki-laki tampan seperti ini, rasanya tidak terlalu rugi juga. Amandamu sudah berusaha keras untuk tetap bersikap tenang, tapi dia tidak bisa menahan tangannya yang gemetar. Dia sambil menggunakan pisau membelah kulitnya, sambil memperhatikan kondisi Charles Mo. Dia mendapati, selain wajah Charles Mo yang pucat, dan dahinya yang berkeringat, tidak ada reaksi lainnya. Kalau harus mengatakan sesuatu yang istimewa, Ricky Mo terus-menerus menatap Amandamu. Amandamu bisa merasakan saat ini Ricky Mo sangat lemah, tapi pandangan Ricky Mo seperti membakar dia. Amandamu tidak tahan, berkata, kamu jangan lihat aku. Sebenarnya Ricky Mo tidak setenang itu, lukanya sangat sakit, dia kehilangan banyak darah, dia hampir pingsan. Tapi, saat dia melihat Amandamu, rasa sakitnya seperti berkurang. Jangan tegang, aku tidak akan mati, aku percaya kamu. Suara Ricky Mo ringan dan datar. Amandamu belum pernah diberi kepercayaan seperti ini, dia menggigit bibirnya keras-keras, berusaha mengeluarkan peluru itu. Amandamu merasa waktu berjalan sangat lambat. Saat akhirnya dia berhasil mengeluarkan peluru itu, tubuhnya sudah penuh dengan keringat. Dia mencuci tangan di baskom yang terletak di sampingnya, bertanya kepada Ricky Mo, apa yang kamu rasakan? Kalau berkata sebelum ini, kesan Amandamu terhadap Charles Mo,
orang kaya yang jahat, tapi setelah mengambil peluru, Amanda Mu merasa sedikit kagum padanya. Dia sama sekali tidak berteriak kesakitan, juga tidak pingsan. Orang yang kuat seperti ini, kalau di televisi sering lihat. Di waktu yang bersamaan, Amanda Mu juga merasa laki-laki ini sangat misterius, sedikit menakutkan. Ambil ballpoint, kamu catat daftar obat yang aku sebutkan. Meskipun wajah Ricky Mo pucat, tapi saat dia berbicara dia masih bertenaga sekali. Amanda Mu mencatat daftar obat, pergi membelikan dia obat. Amanda Mu dengan sangat berhati-hati berlari ke beberapa apotik baru terkumpul semua obat yang dibutuhkan. Saat Amanda Mu kembali, Ricky Mo memperhatikan kantong kresek yang Amanda Mu bawa bukan dari satu apotik saja, sudut bibirnya naik. Benar-benar perempuan yang pintar dan baik hati. Ricky Mo tahu, Amanda Mu sangat membenci dia. Atau bisa dikatakan, yang dia benci itu, Charles Mo. Mungkin Amanda Mu mengira Ricky Mo sedang dikejar musuh, jadi saat dia pergi membelikan obat sebisa mungkin tidak membuat orang curiga, pergi ke beberapa apotik membeli obat. Amanda Mu mengeluarkan obat, berjongkok di hadapan dia, aku oleskan obat, kalau sakit, kamu bilang ya. Sampai Amanda Mu selesai mengoleskan obat, Ricky Mo tidak mengeluarkan suara sama sekali. Saat Amanda Mu akan bangkit berdiri, laki-laki itu tiba-tiba mengulurkan tangan menghalangi dia, mendekat ke bibirnya dan mencium dia. Aku sudah bilang, tidak boleh pakai kacamata. 9 ingin menyentuhnya. Amanda Mu yang mengobati dia, kelihatannya sangat lemah lembut, kelemah lembutannya membuat Ricky Mo sedikit tergoda. Kemudian, ingin menyentuhnya. Amanda Mu adalah istrinya, berbuat apapun sudah sewajarnya. Tapi bagi Amanda Mu, dia adalah Charles Mo, adik sepupu Ricky Mo. Ricky Mo berulang kali mencoba menggodanya, menciumnya, jauh di luar lingkup yang bisa Amanda Mu terima. Amanda Mu mendorongnya dengan kuat, mundur beberapa langkah ke belakang, menjauhi dia, dengan wajah dingin berkata, Charles, aku ini kakak ipar sepupu kamu. Tolong kamu hormati aku sedikit. Melalui peristiwa penembakan tadi, sudah membuat Amanda Mu tidak begitu membenci Charles Mo, tidak disangka dia tetap tidak sopan. Ricky Mo mengenang saat mencium dia, Ricky Mo menggosok bibirnya, suara yang merdu terdengar, kakak ipar sepupu. Kamu mau seumur hidup tinggal bersama kakak sepupu, apa tidak mau mempertimbangkan aku? Amanda Mu menolaknya dengan tegas, tidak mau. Wajahnya yang kecil, ditambah dandanannya yang jelek, seperti seorang nenek tua kecil, tidak ada yang menarik sama sekali. Ricky Mo justru merasa penampilan Amanda Mu ini sangat menarik. Amanda Mu merasa dirinya tidak bisa duduk diam lagi, karena hanya akan membuat Charles Mo lebih tidak sopan lagi. Kamu telepon, panggil orang datang untuk menjemput kamu, kalau tidak aku akan memanggil ambulans, orang lain akan tahu kamu terluka oleh senjata api. Suaranya berubah menjadi lemah, meskipun berkata dengan nada mengancam, tapi tidak ada sedikit pun ancaman. Ricky Mo meliriknya, seolah-olah tidak mendengarnya. Langsung memejamkan mata beristirahat. Amanda Mu menggigit bibirnya, melihat wajahnya yang pucat seperti kertas, tidak tega membangunkannya dan menyuruhnya pergi. Mengambil kesempatan, Charles Mo sedang beristirahat, Amanda Mu pergi ke pasar. Meskipun dia adalah nona ketiga di keluarga Mu, tapi dia sama sekali tidak mempunyai nasib seorang nona. Sebagian besar saat sakit tidak ada orang yang merawat, saat lapar tidak ada yang menanyakan, saat terluka menggigit gigi sendiri menahan sakit. Jadi, kemampuan dia untuk hidup sangat kuat. Karena dia membenci Charles Mo, dia tidak bisa mengambil resiko membiarkan Charles Mo mati di tempatnya dan tidak merawatnya.
Kehidupan dia sangat serius dan rajin, tidak ingin membiarkan Charles Mo kehilangan nyawa, juga tidak ingin menguburnya. Jadi, dia dengan tidak rela memasak sup untuknya. Ketika malam tiba, Amanda Mu membangunkan Charles Mo. "Apa kamu lapar? Aku masak sup, kamu mau minum sedikit?" Amanda Mu berdiri sejauh 2 langkah dari tempatnya, takut dia melakukan hal yang tidak sopan lagi. Ricky Mo membuka mata melihat Amanda Mu, mengucapkan sebuah kata seperti emas, "Mau." Amanda Mu membawa sup ke sana, meletakkannya di meja kecil di depan kasurnya, segera mundur menjauh. Tapi rumahnya benar-benar terlalu kecil. Selain dapur kecil dan toilet, kasur 1,5 meter, sebuah meja lipat kecil, sofa tunggal, rak buku bekas tapi masih bagus. Hanya beberapa barang saja sudah memenuhi setengah dari rumahnya. Mau dia melompat lebih jauh lagi, tidak mungkin terlepas dari pandangan Ricky Mo. Ricky Mo melirik dia, dengan santai duduk, kemudian dengan wajah tanpa ekspresi membuka selimut, menunjukkan kain kasa yang penuh dengan darah di bagian dadanya, dengan santai berkata, "Lukanya terbuka." Nada bicara acuh tak acuh, seolah-olah bukan berbicara tentang luka yang ada di tubuhnya, tetapi bicara mengenai orang lain. Amanda Mu tidak ingin mempedulikannya, tapi tidak tega. Pelan-pelan berjalan menghampiri, satu tangan mengangkat mangkuk sup, satu tangan lagi menyuapkan sup. Kali ini Ricky Mo tidak bicara apa-apa lagi, memejamkan mata, sesuap demi sesuap sup itu masuk ke dalam mulutnya. Keheningan di ruangan sempit itu, hanya terdengar suara kecil sendok menyentuh mangkuk, kehangatan tanpa kata-kata memenuhi ruangan itu. 10 menjadikan dia sebagai papan lompat. Keesokan hari, Amanda Mu terbangun karena dering telepon genggamnya. Saat semua orang di sekeliling sudah memiliki telepon genggam dengan berbagai fitur dan model yang bagus, Amanda Mu masih menggunakan telepon genggam yang hanya bisa digunakan untuk menelepon. Mengambil telepon, melihat nama yang tertera, otaknya baru tersadar. Dia ragu beberapa saat, baru mengangkat telepon. "Pak." Suara Kelvin Mu terdengar begitu serius, "Kamu kemarin pulang rumah. Siapa yang mengantar kamu pulang?" Sebagai seorang ayah menelepon anak perempuannya yang baru saja menikah, tapi yang ditanyakan malah pertanyaan yang tidak penting seperti ini, Amanda Mu merasa kecewa. Biasanya, Kelvin Mu jarang menelepon Amanda Mu, dia tiba-tiba menelepon menanyakan ini, membuat Amanda Mu meragukan niatnya menelepon. Tapi Amanda Mu masih menjawab dengan jujur, "Adik sepupu Ricky Mo." Kelvin Mu di seberang telepon terpaku beberapa saat, kemudian baru menjawab, "Kalau ada waktu, bawa kakakmu pergi ke rumah keluarga Mo melihat-lihat. Kalau ada anak muda yang cocok kenalkan juga ke kakakmu, supaya dia bisa kenal lebih banyak teman." Perkataan yang diucapkan ayahnya, Amanda Mu mengerti. Kemarin setelah dia meninggalkan villa kediaman keluarga Mu, Siska Mu mungkin bertemu dengan Charles Mo. Sangat mungkin Siska Mu menyukai Charles Mo, jadi ingin meminta dia menjodohkan mereka. Mereka berdua, ayah dan anak perempuan sama-sama memiliki niat yang sama. Jelas-jelas Ricky Mo dan Siska Mu terikat dalam perjanjian nikah, tapi pada akhirnya dia yang harus menikah dengan Ricky Mo. Kemudian, mereka ingin menjadikan dia sebagai papan lompat, mencarikan seseorang dari keluarga Mo yang hebat untuk dijadikan suami Siska Mu. Semua orang di seluruh kota J siapa yang tidak tahu, di keluarga Mo, selain Ricky Mo, beberapa saudara sepupunya itu orang yang hebat. Amanda Mu ingin menertawakan dirinya sendiri, Siska Mu adalah anak kandung Kelvin Mu, memangnya dia bukan. Bagaimana bisa pilih kasih seperti ini? Amanda Mu menahan rasa sakit di hatinya, berusaha agar suaranya tetap datar, "Aku juga ingin membawa kakak ke rumah keluarga Mo, tapi,
sampai sekarang aku belum bertemu dengan Ricky Mo. Begitu Kelvin Mu mendengar perkataan ini, dia langsung marah. Bahkan suami sendiri belum bertemu, tidak ada gunanya sama sekali, kamu masih punya muka pulang ke rumah. Amanda Mu menahan tangis, menahan supaya air matanya tidak jatuh, suaranya masih tetap datar, kamu antar kakak ke rumah keluarga Mo, siapa tahu Ricky Mo bersedia menemui dia. Aku seorang yang jelek seperti ini, untuk apa dia mau bertemu denganku? Ricky Mo yang keluar dari kamar mandi kebetulan mendengar ucapannya ini. Amanda Mu duduk di kasur, rambut hitamnya terurai, jari tangan yang memegang telepon genggam, karena terlalu kuat dia memegang sampai terlihat urat di tangannya, matanya sudah dipenuhi dengan air mata, tapi dia masih menahan agar air matanya tidak menetes, bayangan yang rapuh membuat orang yang melihat merasa kasihan. Ricky Mo menyipitkan mata, menyadari istrinya ini semakin enak dilihat. Tidak tahu orang yang di seberang telepon berbicara apa lagi, wajah Amanda Mu pucat, tidak berkata-kata juga tidak menutup telepon. Ricky Mo segera berjalan menghampiri, mengambil telepon dari tangannya, langsung menutup telepon itu. Hei, perempuan ini ternyata masih menggunakan telepon genggam seperti ini. Kemudian, Ricky Mo menundukkan kepala melihat Amanda Mu, dengan suara yang datar berkata, ucapan yang tidak ingin didengar, tidak perlu didengar. Amanda Mu mengangkat kepala, matanya masih penuh dengan air mata, merasa pandangannya kabur, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Sangat aneh, Amanda Mu merasa ada kehangatan di ucapan Ricky Mo barusan. Tapi beberapa saat kemudian, Amanda Mu membelalakan mata, kenapa aku bisa di atas kasur? Amanda Mu memberikan kasurnya ke laki-laki yang terluka. Kemarin dirinya tidur di sofa. Kamu sendiri kemarin tidur sambil berjalan naik ke kasur. Ricky Mo berbicara tanpa ekspresi, berjalan sampai ke samping kasur, berbaring di sebelah dia. Selanjutnya 11 penampilan sebenarnya.